Kalau kita bicara soal naturalisasi, sebetulnya saya salah satu orang yang betul-betul sebetulnya ingin melihat hasil dari naturalisasi ini, karena waktu yang lalu saya cukup melihat bangga bahwa walaupun kita pakai naturalisasi itu jalan, tapi yang menggolkan adalah putra asli Nusa Tenggara Timur, Marcelino ya. Jadi Ole bisa aja agak terancam dengan kehadiran dari seorang Emiliano Jonathans, dan saya pikir ini bagus dalam persaingan yang positif. Nah, Emiliano ini kan digadang-gadang juga salah satu pemain yang berminat untuk dinaturalisasi. Pemain diaspora ini siap jika diperlukan oleh PSSI untuk bermain di tim nasional. Dia sudah membuka diri. Bulan Juni mulanya naturalisasi. 3 calon pemain baru timnas Indonesia diprediksi bisa merapat segera. Dan kami berharap semoga atlet-atlet yang didatangkan ini betul-betul bisa menunjukkan kemampuannya sehingga kami bisa cukup bangga dengan timnas sepak bola Indonesia. Kita menunggu ya dengan perkembangan pemain-pemain ini, termasuk bagaimana juga dengan Emiliano Jonathans ini, apakah dia akan ikut bergabung secepatnya, tergantung dari PSSI, dan berdoa untuk Kevin Dix yang terbaik untuk Kevin Dix. Naturalisasi kita dukung, tetapi mari kita juga melihat atlet-atlet kita di Indonesia juga luar biasa potensinya. Perempuan juga tidak kalah, laki-laki juga hebat. Sudah terbukti ya, sudah terbukti. Bulan Juni bakal jadi bulannya naturalisasi. Pasalnya ada beberapa pemain keturunan yang bisa berseragam merah putih. Ya, tim nasional Indonesia bisa mendapatkan 3 pemain diaspora ajaran lagi. Karena di bulan Juni ada momentum jeda internasional seperti FIFA Matchday. Dalam momentum tersebut, selain ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China, skuad Garuda bisa ketambahan pemain untuk amunisi baru. Yang artinya tim asuhan Patrick Kluivert bisa meningkatkan komposisi skuad dan memperbarui kelengkapan tim. Kira-kira siapa saja ketiga pemainnya? Yang pertama, Emiliano Jonathans. Nama Emiliano adalah salah satu contoh pemain keturunan Ajar yang diprediksi bisa merapat pada bulan Juni mendatang. Mengapa? Karena dirinya memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Itu tercermin dari niatnya yang ingin membela skuad Garuda. Belum lagi, pada beberapa bulan lalu ayahnya Emiliano, Deco Jonathans, pernah ke Indonesia untuk melakukan lawatan spiritual, yakni dengan menjadi mualaf. Dengan adanya koneksi Indonesia yang erat termasuk garis keturunan pula, maka tidak heran apabila Jonathans seringkali dirumorkan menjadi pemain diaspora baru. Yang kedua, Dean Zandbergen. Dean juga menjadi salah satu pemain yang bisa saja datang pada bulan Juni nanti, tepatnya saat momentum jeda internasional. Belum lagi dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Yus Anugraha, Zandbergen pernah bilang bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Dan pemain yang mentas di VVV Venlo ini tidak menutup kesempatan untuk dinaturalisasi. Bahkan dirinya sangat ingin membela tanda kelahiran ibunya itu. Kemudian ada faktor kuat yang bisa membuat Dean semakin dekat jadi WNI, adalah karena posisinya sebagai striker yang pas untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Yang ketiga, Tristan Koijer.
Koejer juga dapat menjadi pemain keturunan yang bisa datang pada bulan Juni nanti. Sesuai prediksi yang berkembang saat ini, mengapa nama Tristan? Karena dirinya memiliki garis keturunan serta koneksi Indonesia yang luas, seperti dirinya yang kenal dengan Eliano Reinders. Belum lagi melihat realitas saat ini bahwa timnas kedatangan Simon Tahamata yang tentunya bisa memboyong Tristan karena terdapat relasi yang kuat. Yakni Simon dan Tristan itu merupakan pemain yang memiliki latar belakang sama, yaitu pernah bermain di Ajax Amsterdam. Melihat daftar ketiga calon pemain yang bisa dinaturalisasi pada bulan Juni nanti, tentu bisa menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda untuk meningkatkan komposisi pemain. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Koejer. Tristan Koejer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PSV Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Koejer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Orange dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Koejer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Koejer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Belarikum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Koejer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Koejer dilansir dari Football Premier.